Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim imamil muttaqin wa qaidil mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmatnya alhamdulillah kita bisa hadir melaksanakan salat subuh berjamaah dan mengisi hari tasyrik ini libur bagi yang cuti bersama Kalau yang swasta ada beberapa yang tetap masuk tidak cuti bersama. Ya mudah-mudahan hadirnya kita insya Allah akan menambah pundi-pundi kebaikan kita, memperberat timbangan kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan juga menguatkan kita dengan ilmu yang bermanfaat insyaallah. Salam dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW, keluarga, sahabat serta segenap umatnya, dan mudah-mudahan kelak kita bisa berhimpun bersamanya di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan. Hari ini kita akan mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'an. Temanya itu tentang tarbiyah akhlaknya, pendidikan akhlak dalam ibadah kurban. Agar ibadah kurban yang sudah berlalu kemarin bagi yang masih belum menyembelih, sebab hari ini masih ada kesempatan. Tukang dagangnya juga masih banyak, kambing masih banyak di pinggir jalan. Karena banyak orang sekarang konversinya ke sapi. Saya ngelihat beberapa tuh masih banyak ya. Kalau beli yang harga murahan setengah harga biasanya tuh di hari ketiga ini ya. Dan alhamdulillah kita hari-hari tasyrik itu adalah hari-hari kita banyak berzikir, hari makan dan minum. Bahasa Qur'annya tuh wadkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Berzikirlah kalian pada hari-hari yang sudah ditentukan, ayyaman ma'dudat. Ayat ini kalau puasa ada ayyaman ma'dudat, ada juga. Nah dalam haji, ayat-ayat haji bicara tentang tasyrik juga sama, ayyaman ma'dudat. Maka kita masih memperbanyak takbir sampai dengan sore nanti asar. Kita akan tadabburi, pertama kita buka suratnya surah Al-Hajj Surat Al-Hajj ayatnya ayat ke-36 dan ke-37. Ayat 36 dan 37 ayat yang sering kita bahas berkaitan dengan ibadah kurban. Hanya saja biasanya kalau kurban kita ngutipnya itu surahnya surah Al-Kautsar. Fassalli li rabbika wanhar, salatlah dan berkurbanlah sebagai bentuk refleksi rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tidak di ayat itu, tapi ayat yang lain dalam surat Al-Hajj. Surat Al-Hajj itu surat ke-22. Ayatnya ayat yang ke-36 dan 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal budna
inna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair fadhkuru ismallahi 'alaiha shawaf fa idza wajabat junuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Ini bicara tentang bagaimana hewan penyembelihan itu disembelih dengan menyebut nama Allah. Boleh dimakan, boleh dihadiahkan, ya. Kemudian ayat ini diakhiri dengan kalimat la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Maka yang poin pertama, ya, bahwa ibadah yang kita lakukan, khususnya ibadah kurban, maka semangatnya adalah menjadikan kita hamba-hamba yang bersyukur. Sehingga akhlak yang harus tertanam dalam diri kita adalah akhlak abd dan syakur, hamba-hamba yang bersyukur. Khususnya ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat, ya, yang bisa jadi melebihi nikmat yang diberikan oleh orang lain, ya, diberikan oleh Allah kepada orang lain. Ya, wallahu faddala ba'dakum 'ala ba'din fir rizq. Allah melebihkan satu kelompok, sebagian kalian dengan sebagian yang lain dalam masalah rezeki. Nah, ketika kita Allah memberikan keluasan rezeki, maka Rasulullah SAW mengingatkan, siapa yang diberikan keluangan rezeki tapi dia tidak berkurban, maka la taqrabanna, janganlah dia mendekati wala yaqrabanna musallana, jangan mendekati tempat sholat kami. Kenapa? Karena belum bisa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Dan ini yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Mungkin kita selesai, ya, menjadi aktivitas tahunan kita udah saving, kita udah nabung, kita udah siapin, kita bisa berkorban. Tapi mental seperti ini, karakter bersyukur seperti ini, apakah ya kita biarkan saja tanpa kita ingin tularkan, kita dakwahi kepada anak dan cucu kita? Karena nggak semua mereka yang punya kelebihan harta kemudian bisa bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan. Karena tidak sedikit mereka-mereka yang Allah berikan nikmat kemudian menjadi orang-orang yang kufur. Ya. Allah Subhanahu wa taala jangan wa atakum min kulli ma sa'altum. Cukup kabarnya. Saya senang nulis ya. Nah, ini cukup ya. Jadi yang pertama tentang syukur. Kata Allah, wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kaffar. Ini sebelum cerita tentang Nabi Ibrahim berikutnya, surat Ibrahim ayat ke-34. Itu bicara wa atakum min kulli ma sa'altum. Kami hadirkan kepada kalian, kami datangkan min kulli ma sa'altum, setiap hal yang kalian minta. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kalau kalian ingin menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, kalian enggak bisa menghitungnya. Innal insana la zalumun kafar. Sesungguhnya manusia betul-betul zalim, betul-betul kufur terhadap nikmat Allah. Ya. Jadi tidak semua orang yang diberikan nikmat bisa bersyukur. Maka dalam surat ke-22 ayat ke-36 ada kalimat akhir itu adalah
la'allakum tashkurun, agar kalian tashkurun, ya, ya, agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Ya, itu nanti 14 ayat 34 bicara apa? Tidak semua orang yang Allah berikan kelebihan kemudian bisa mensyukuri nikmat Allah. Udah panjang nih. Maaf ya. Alhamdulillah. Boleh Pak Haji dibaca terjemahnya. Anak-anak. Surat Ibrahim surat 14 ayatnya ayat ke-34. Surat Ibrahim dulu Pak Haji. 14 surat 14. Terus ke kiri. Nah, ayatnya 34. Dan dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat mencari nikmat Allah. Iya. Ada kata maknya la zalum. Ya. Itu terjemahnya sangat, ya. Atau terjemahan yang lain yang bebas, benar-benar zalim dan benar-benar kufur. Ketika apa? Ketika dia tidak mengenal Allah, mengenal Allah yang Maha memberikan nikmat. Jadi korban itu bukan semata-mata karena ada orang yang mampu, enggak. Karena ada mampu tadi tapi tidak bersyukur, ujung-ujungnya pikirnya panjang. Ya kan? Enggak semua juga. Bahkan lebih mementingkan gaya hidupnya daripada berkorban. Makanya sering ya kita dapetin kelompok yang korban ya, disandingkan antara gambar hewan korban sama gambar handphone. Kadang-kadang ketika buat gaya hidup kita bisa yang bermewah-mewah ya. Tapi giliran buat ibadah kadang-kadang berat banget kita untuk melaksanakannya. Jadi nggak semua mereka-mereka yang punya ya, harta kemudian bisa bersyukur. Nggak semua. Maka tidak sedikit kalau kita lihat bahasa Quran, justru mereka yang Allah berikan nikmat bertambah kufurnya. Ya. Seperti Qarun, ya kan? Sombong dia, merasa apa yang ada pada dirinya itu atas karena kemampuan ilmunya. Innama utituhu ala ilmin indi. Gak ingat sama Allah dia. Aku dapat ini nih karena ilmuku, karena pemahaman aku. Itu contoh orang kaya sombong. Ya. Coba kita lihat suratnya surat Al-Qasas ayat 78 ya. Surat Al-Qasas itu surat 28 ya. Ayatnya ayat ke-78. Boleh baca terjemahnya Pak Haji? Ya. Allah berkata, sesungguhnya aku diberi nikmat itu semata-mata aku. Sebentar, kita dengarkan kata-katanya. Ini kalimatnya Qul innama utituhu ala ilmin indi. Berkata Qarun, sesungguhnya aku diberikan harta karena ilmu yang ada pada diri. Enggak ingat sama Allah. Gimana mau bersedekah gitu kan? Ingat Allah aja enggak, merasa ini hasil usaha gua nih gitu kan. Jadi merasa sense of belonging tuh, rasa kepemilikan terhadap harta begitu tinggi karena merasa ini usaha. Lanjut Pak Haji terjemahnya.
tidakkah dia tahu bahwa Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta, dan orang-orang yang berdosa itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka. Jadi udah banyak banget tadi dosanya karena kekufuran. Maka hati-hati ya. Ketika Allah berikan kita kelebihan, bahasanya gini, kalau rezeki kita nambah, nambahin volume sedekahnya gitu. Kalau rezeki kita Allah luaskan, maka luasin lagi infaknya gitu. Sehingga sedekah yang kita lakukan itu bagian dari bentuk syukur kita atas nikmat yang Allah berikan. Dan kita yakin kalau hal itu kita keluarkan, ya, maka Allah akan nambah buat nikmat kita. La in syakartum la azidannakum. Kalau kau benar-benar bersyukur, la in syakartum la azidannakum, pasti aku tambah. Ini contoh ya, orang yang kufur terhadap nikmat Allah, enggak bersyukur. Ada contoh orang yang Allah berikan nikmat, dia begitu bersyukur. Sampai ungkapannya itu indah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah. Wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika shalihin. Itu doanya siapa? Masya Allah. Doanya Nabi Sulaiman. Ayat-ayat sebelumnya itu bicara tentang bagaimana Nabi Sulaiman itu punya kerajaan. Nabi Sulaiman itu punya tentara. Nabi Sulaiman itu bisa ngedengar suara semut. Kenikmatan yang udah Allah berikan, kemudian yang keluar dari lisan Nabi Sulaiman, Rabbi auzi'ni an ashkur. Ya Allah, berikan aku petunjuk untuk senantiasa mensyukuri nikmataka allati an'amta 'alayya, nikmat yang kau berikan kepadaku, wa 'ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku, wa an a'mala shalihan tardah, dan agar aku bisa beramal saleh yang engkau ridhai, wa adkhilni, masukkan aku, bi rahmatika, dengan rahmatmu, fi ibadikas shalihin, dalam golongan hamba-hamba yang saleh. Ini beda banget nih antara di sini ada Qarun, di sini ada Nabi Sulaiman. Ini suratnya surat 27 ayat 19. Boleh Pak kita buka? Biar ini, kenapa sih saya senangnya kita buka? Biar kita terbiasa. Oh, Quran tuh mengajarkan itu banyak hal. Ya. Dapat Pak surat An-Naml surat 27, tadi kan 28 tuh. Nah, ini sebelumnya aja tuh. Ya, ayatnya ayat-ayat awal. Ya. Nah, bacanya dua ayat ya. Dua ayat, yang pertama dibaca ayat ke-15-nya. 15-nya itu awal ya, ungkapan Allah terhadap Nabi Sulaiman berkaitan dengan Allah memberikan kelebihan pada dia. Gimana Pak ayat 15-nya? Dan sungguh kami telah memberikan ilmu kepada Daud dan Sulaiman, dan keduanya berkata, setelah puji bagi Allah yang menjadikan kami dari banyak hamba-hambanya yang beriman. Masya Allah. Ini indah ya kalimatnya. Jadi Allah berikan kelebihan, doanya Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Segala puji bagi Allah, faddalana, yang sudah memberikan kami kelebihan.
memberikan keutamaan kepada kami. Fadilah, fadila, fadilu. Tafdil, ya, fadilah itu keutamaan, memberikan kami kelebihan dari hamba-hamba beriman yang lain. Ya. Nah, ayat berikutnya bicara tuh wahyu syiroli Sulaiman, dikumpulin buat Sulaiman junuduhu, tentaranya, minal jinni wal insi wat thairi, ya, dan seterusnya. Nah, sekarang ayat 19-nya. Ya. Dan dia Sulaiman tersenyum lalu tertawa karena mendengar perkataan seperti itu. Dan dia berdoa, ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap bersyukur kepada-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu. Ya. Jadi ini doa, kalau dihafalin, doa agar kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Karena banyak orang ketika diberikan kelebihan ilmu, kelebihan harta, kedudukan, yang ada adalah kesombongan. Ya. Yang ada adalah jumawa. Yang ada adalah ujub, ya. Bahkan merendahkan orang lain. Nah, ini kita doakan juga buat anak-anak kita. Sekarang tuh zamannya zaman flexing. Oh, flexing. Apa flexing? Flexing, ya. Zamannya pamer. Pamer. Apa aja dijadikan konten, termasuk sedekah. Hati-hati. Ya. Jadi kadang-kadang kita bedain susah. Ini asli apa konten sih gitu kan? Ya, mau dibilang asli, di sini ada mic-nya nih, kayak gini nih. Ya. Kalau asli biasanya tuh candid, ya, nggak sengaja gitu kan, gambarnya kurang gitu. Ini jelas semuanya, sampai diskusinya gitu kan. Ya. Yang kasihan itu kemiskinan orang kadang-kadang dieksploitasi buat konten. Ya. Dia bantu orang, panggil orang di kontenin. Itu kan malu orang. Ya. Kasihan. Dan kadang-kadang buat tampil begitu indah, merekayasa tuh banyak hal. Ya kan? Bahkan rekayasa doa di depan Ka'bah. Lu fotoin gue sebentar situ ya. Ini Ka'bah. Jangan gitu, majuan dikit. Astagfirullah. Pertanyaannya, emang lagi berdoa dia? Enggak, lagi aktif. Biar apa? Kelihatan lagi berdoa sama jamaahnya lah. Hati-hati. Itu di depan Ka'bah. Bahkan beberapa hal kalau kita lihat di media sosial, itu tiktokan di depan Ka'bah. Bahkan saya ngelihat dengan mata kepala saya sendiri, belakangnya backgroundnya Masjid Nabawi, kubah hijau yang orang pengen berebut gitu kan, mau masuk raudhah. Dia lagi bikin konten, bukan konten ceramah, tiktokan goyang. Kayak film India, tahu nggak? Dia dari belakang tiang tuh nggak keluar gitu, ngumpet. Tahu tuh keluar, cering, tumpah seair, tereng gitu. Saya ngeliat dari jauh, astagfirullahaladzim. Tahu nggak kalau udah begitu, selalu image-nya orang mana kira-kira? Indonesia. Gitu. Astagfirullah. Ya. Rasa syukur itu menghadirkan sifat Allah. Bayang itu. Sulaiman itu kan doanya salah satunya dia minta, ya. Agar apa? Aku diberikan mulkan layan bagi li ahadin min ba'di. Berikan aku kerajaan yang enggak diberikan kepada orang setelah aku. Dan Allah berikan itu kenikmatan yang besar. Tapi kenikmatan itu dibalas dengan ucapan
Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Ingat Allah langsung, alhamdulillah Allah sudah memberikan kelebihan aku dari hamba-hamba yang beriman yang lain. Sampai doanya, auzi'ni an ashkur. Ya Allah, berikan kemampuan, ilham kepadaku untuk bersyukur. Karena enggak semua orang yang diberikan kelebihan bersyukur. Nah, salah satu bentuk syukur tahunan kita adalah ketika Allah berikan rezeki yang luas dengan berkorban. Sehingga kurban itu membentuk rasa syukur kita. Karena rasa syukur jangan ada kesombongan. Terus sapi siapa itu? Deposit gede banget. Ya kita nih alhamdulillah deh pokoknya gitu. Cuma kita doang nih di sini yang bisa kayak gitu. Astagfirullah. Udah jangan pakai disebut. Ya. Kata-kata Nabi Sulaiman, alhamdulillah alladzi faddalana. Bahkan ketika dia punya ya tentara, punya pasukan, punya orang soleh yang bisa menghadirkan kerajaan Bilqis, qabla ayyartadda ilaika tarfuk, sebelum menit udah datang. Sekali lagi kalimat Nabi Sulaiman, hada min fadli rabbi, ini karunia dari Tuhan. Dia berdua nih yang memuji aku, aashkuru am akfur, aku bersyukur atau kufur. Bang, mobil cakep banget. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin. Hada min fadli rabbi. Liya berwani ashkuru am akfur. Ini nikmat Allah. Aku diuji punya mobil bagus ini, tambah syukur atau naudzubillah sampai kufur. Kita lihat doa ini ya. Ini jejak-jejak ini bisa jadi di antara kita. Saya mau ngapalin doa ini, gitu kan? Ya. Ayatnya ayat ke-40 surat An-Naml tadi. Kita bacanya dari ayat 38 ya, biar ceritanya dapat. Boleh Pak Haji Sayyid ini spesialis membaca terjemahan. Yang lain boleh Pak, saya yang baca gitu, karena apa? Kalau anak-anak saya yang baca. Ya, jadi ketika kita melihat, kita baca, itu ada kesan mendalam. Ya Pak Haji ya, kebayang, oh iya, saya kemarin bacanya kalau nggak salah sebelah kiri itu ada di atas gitu. Kan ada ustadz yang gitu ya, ustadz wah tuh kalau misalnya kiri, karena anda sering buka dan Qurannya nggak ganti-ganti. Tapi kalau Qurannya tadinya Quran pojok, ganti Quran handphone, susah. Di handphone kan di scroll, walaupun lebih cepat nyari pakai search gitu kan. Kalau kita kan enggak. Silakan Pak Haji. Sebelumnya Pak, dari ayat yang keberapa? 38-nya dulu. Dia Sulaiman berkata, wahai para pengusaha, siapa di antara kamu yang sanggup membawa kita dengan lagi sebelum mereka datang kepadaku dengan sendiri. Terus Ifrit dari golongan jin berkata, akulah yang akan membawanya kepadamu sebelum kau berdiri dari tempat dudukmu, dan sungguh aku kuat melakukannya dan dapat dipercaya. Terus Seorang yang mempunyai ilmu dari kita berkata, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Maka ketika dia Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, dia pun berkata, ini termasuk karunia Tuhanku dan untuk memujiku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya? Barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa ingkar, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Kaya dan Maha. Masya Allah.
Jadi Nabi Sulaiman punya orang yang bisa mendatangkan si kasana sebelum matanya kedip. Ya, udah datang, gitu kan? Yang ada bukan kesombongan. Hada min fadli Rabbi. Ini karunia kelebihan dari Tuhanku. Liyabluwani yang menguji aku. Aashkuru am akfur, apakah aku bersyukur atau aku kufur. Kadang-kadang kita bisa jadi pas pengumuman PTN, perguruan tinggi negeri, dapat anak kita, disebut tuh sama tetangga, barakallah ya, anaknya dapat ITB, gitu kan? Kuatkan ada info ini. Aku bisa bersyukur, tapi bisa karena tidak sedikit orang yang mengkufurin nikmat, akhirnya Allah cabut tuh nikmatnya dalam sekejap. Ya. Ada yang nggak selesai kuliahnya, ada yang DO, ada yang pindah jurusan, ada. Bersyukur, nggak ada ruginya. Kata Allah, wa man syakar fa inna yashkur li nafsihi. Tapi wa man kafara, kalau dia kufur, fa innallaha ghaniyyun hamid. Allah Maha Kaya. Kalau dia enggak bersyukur pada Allah, Allah juga enggak butuh sama dia. Allah Maha Kaya. Bukan berarti Allah ini enggak syukur, gue kehilangan orang. Enggak. Ya, Allah Maha Kaya. Kekayaan Allah melimpah. Satu dulu. Coba bumi aja dengan segala isinya itu yang dahsyat. Itu cuma satu di antara miliaran planet, miliaran yang ada. Bumi cuma satu. Tapi kita kan kalau melihat, Indonesia itu indah, ya. Kekayaannya melimpah, ya. Saking melimpahnya Raja Ampat sekarang lagi masalah, ya kan? Karena orang pengen mengeksplorasi. Kalau orang kufur tuh, aduh, nggak bakal pernah puas. Dunia ini katanya ibarat minum air laut, diminum bertambah haus. Kata Rasulullah, andai kata anak Adam dikasih satu lembah isinya emas, satu lembah, bayangin tuh, emas. Kata Rasulullah, dia akan mencari lembah yang berikutnya. Ketika apa? Ketika nggak ada rasa syukur. Tapi kalau dia punya rasa syukur, dia qanaah, cukup. Ya, insya Allah nikmat berikutnya. Orang tua kita itu, ya, kadang-kadang ngajarin kita bukan berarti tadi jauh dari flexing. Ya, flexing itu kadang-kadang kan berbesar pasak daripada tiang. Ya, kalau kata orang Betawi itu, ya, pergi pagi pulang lohor. Ya, biar rugi yang penting kesohor, katanya kan gitu. Ya, biar modalnya ngutang, yang penting orang lihat, wah, gitu kan. Apa itu BPJS? Budget pas-pasan jiwa sosial kita. Baru dapat BPJS, budget pas-pasan jiwa sosialita. Saya tuh kalau lihat film-film itu mereka yang lugu ternyata sungguh gitu, itu senang. Mereka dianggapnya orang-orang biasa. Tapi ketika dia melakukan sesuatu ternyata lebih hebat dari kita gitu kan. Pakai hati-hati terhadap orang-orang yang tawadhu. Bukan dia nggak mampu kan, tapi untuk dia pandai mensyukuri nikmat Allah, bukan untuk diekspos. Ya. Dia memberikannya itu bisa jadi di saat kita diam, dia memberikan. Ya. Nah ini harus kita tanamkan untuk diri dan anak-anak kita. Ya. Maka nggak semua hal harus kita share ke media sosial, tanamkan. Ya. Karena nggak semua orang dalam keadaan baik seperti baiknya kita. Ya. Nggak semua. Bisa jadi orang cuma melihat gambar-gambar segala sesuatu yang indah cuma dalam mimpi doang, gitu kan? Ya. Berikan edukasi pendidikan. Apa? Yaitu rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini poin pertama, ya.
tarbiyah akhlak 3, pendidikan akhlak dalam ibadah kurban. Ya, surat ini diakhiri dengan kalimat la'allakum tashkurun. Yang kedua, tanamkan sifat ikhlas. Karena tanpa keikhlasan, sebesar apapun hewan kurban kita tuh gak ada nilainya di hadapan Allah. Ya. Makanya orang yang berkurban itu, ya, ketika hewan itu sedang disembelih, ya, diingatkan, ya, yastahabbu 'inda dabhiha ay wajhiha ilal qiblah wa yaqulu inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Itu adalah doa yang diajarkan untuk mereka-mereka yang sedang berkurban. Hendaklah dia menghadap kiblat, kemudian berdoa, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh. Aku hadapkan wajahku, niatku kepada yang menciptakan langit dan bumi. Hanifah lurus, wa ma ana minal musyrikin. Aku tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang musyrik. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku. Nusuk itu salah satu tafsirnya adalah sembelihanku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin, lillah. Makanya orang yang ikhlas lakukan sesuatunya itu lillah, bukan karena yang lain. Ya. Orang yang lillah maka dia nggak bakal minder, walaupun hewan sembelihannya nggak besar, karena budgetnya memang segitu. Orang yang lillah nggak ada kesombongan. Kenapa? Karena dia tahu Allah tidak melihat besar kecilnya. Yang Allah lihat itu adalah etikat kita. Kata Rasulullah, innallaha, sesungguhnya Allah, la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum. Allah gak melihat tampang kalian, tampilan kalian, wa ajsamikum, fisik kalian, walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah melihat kepada hati kita, niatnya karena apa, juga wa a'malikum, amal-amal kita sesuai enggak dengan perintah Allah. Dan ini bukan cuma untuk yang berkorban, termasuk panitia. Yang korban ikhlas, keikhlasannya dimanfaatkan oleh orang lain. Bisa nggak? Bisa. Sama tukang dagang. Ini berapa ya kamu? 3,5 gitu kan. Dalam hatinya, kok kecil ya? Di Solo perasaan hampir sama sekian. Gak bisa kurang. Pak, kalau mau korban harus ikhlas karena Allah. Jangan pakai nawar-nawar. Buat ibadah nawar-nawar. Udah. Itu dalil cakep tuh buat tukang dagang kan? Dia naik harganya dinaikin. Yang haji juga gitu kan? Dapat jatahnya. Waktu saya tuh kan 1-2 sekian orang dapat sekian. Nah, itu sabar. Ya. Kena kita gitu kan. Emang sabar nggak boleh kita menuntut hak kita gitu kan? Ya. Dan waktu 2023 saya badal haji itu, saya haji mandiri. Ya, mandiri karena gantiin ibu saya. Nah, kalau pernah haji sebelumnya disuruh jadi ketua regu gitu. Kalau ketua regunya orang lain, ada ustadz ngambil tua gitu kan. Udah ganti aja ganti gitu. Saya bilang mentang-mentang mandiri itu pasti ya, hampir dipastikan itu jatahnya belakangan. Kalau dapat makanan ya 1 kloter tuh berarti untuk KBIH dulu semuanya. Kita pun nggak datang, ambil sendiri di sana. Astagfirullah, udahlah. Ya. Akhirnya udah. Sejak saat itu Bismillah ya, walaupun saya sebagai jamaah
Kalau kata orang, kita punya ketua KPIH sendiri gitu. Karena kerjaan saya jangan itu kan, karena nggak diperhatikan. Ya. Sampai kadang-kadang stay-nya ada di depan kan satu kloter yang kita di belakang-belakangan. Ya, pernah sebuah kloternya termasuk saya panggil ke kelompok saya, silakan menjelaskan rasionalisasinya kenapa kita dapat tempatnya kecil, orangnya banyak, sementara yang KBIH mereka udah tidur dengan nyaman, silakan. Walaupun akhirnya saya tidur di pinggir jalan, dekat kamar mandi di Arafah, gak ada masalah, yang penting jamaah. Kenapa? Karena bukan berarti ketika kita ikhlas, ketika kita sabar, kita nggak bisa menuntut hak kita yang enggak. Ya. Maka jangan sampai keikhlasan kita dimanfaatkan oleh orang lain. Contoh misalnya kita kurbannya pakai transfer, hati-hati. Ya. Ada seorang jamaah curhat, Ustaz, saya dapat pahala kurban nggak ya? Kenapa? Saya kan udah ngasih uang, nggak jadi hewan kurban. Ya, kayaknya duitnya dipakai tuh sama ustadznya, dia cerita. Nah, saya nggak verifikasi betul apa enggak, saya cuma jawab, Bu, kita punya hewan kurban, kita sembelih sebelum sholat, sama kita sembelih setelah sholat, itu pahalanya beda. Kalau kita sembelih sebelum sholat, itu pahalanya sedekah. Itu udah segelondongan itu jadi satu kebaikan berlipat 10-700 kali lipat. Tapi kalau setelah sholat, maka setiap bulu-bulunya itu akan jadi pahala. Nah, itu mudah-mudahan tetap dapat pahala sedekahnya karena udah niat. Ya, kebaikan sempurna. Man hamma bihasanatin, siapa yang pengen melakukan kebaikan nggak jadi, maka dia dapat hasanatan kamilah sempurna. Ya. Tapi untuk pahala kurban, maka ini setelah tersembelih hewannya itu beda. Nah, saya jadi catatannya apa? Kadang-kadang ya, kebaikan kita, kesolehan kita, keikhlasan kita itu banyak dimanfaatkan oleh orang lain. Ya. Nah, karena dia lillah, maka panitia juga harus lillah. Ya. Jadi panitia Idul Adha dengan Idul Fitri itu beda, Pak. Kalau Idul Fitri panitia udah dicantumin, tapi jarang datang. Tapi Idul Adha yang nggak dicantumin aja datang bolong. Ya. Nah, Pak senyum-senyum. Dan repotnya kita susah melarang tuh. Ya Allah, udah goblok gitu kan. Udah main duduk aja demprok, main seret kayak gitu kan. Nah, baru kelihatan biasanya itu 2 jam, 3 jam setelah penyembelihan. Ya. Atau kiri kanan ada kresek-kresek gitu kan. Ya, walaupun ya, ginian juga orang pada nggak ngambil gitu kan, paling juga nggak dimakan, paling nggak dipakai. Nah, kemarin saya akhirnya sampai pas pertengahan itu, qadarullah saya penasehat masjid, saya ambil mic, saya ingatkan satu suap barang yang haram tanpa izin 40 hari doa kita nggak bakal ijabah. Saya ulangi sekali lagi, 2 kali saya ingat, langsung yang lewat video. Karena indikatornya udah ada, ya kan? Udah ada tuh, udah mulai tuh kan warna nih, yang berkorban dapat jatah tuh, dia ngambil jatahnya. Kan kita kan tahu gitu kan. Tapi ini petugas, bukan tugasnya itu, tapi keluar bawa bungkusan. Wah, udah deh. Saya cuma mengingatkan itu aja. Ya, walaupun udah dibatasi segala macam. Ini mental. Bukan berarti udah ikhlas lillahi ta'ala, iya, tapi mental itu gak bakal selesai kalau kita nggak edukasi. Kayak kalau sebelum ini panitia saya briefing dulu, briefingnya bukan cuma sekedar doa, walaupun doa itu ya bagus, alhamdulillah, tapi kita kasih pengertian dulu. Semuanya ikhlas karena Allah. Kalau ikhlas karena Allah, Allah akan berikan yang terbaik.
Yang berkorban lillah, panitianya lillah, dan yang nerima juga ridho. Ya. Dapat dari musola istiqomah, pas dapat ginian doang kok dikasih. Astagfirullah. Semua orang itu niatkan karena Allah. Ya. Yang ada dalam hadis, dalam ayat, makan, sedekahkan. Enggak ada tuh. Kalau ada korban, minta. Enggak ada. Ambil. Enggak ada. Karena Quran, hadis mensyaratkan, memotivasi kita untuk menjadi mutha'i, orang yang berkorban. Ya. Ini kadang-kadang, apalagi kalau rumah yang irisan masjidnya banyak. Ya. Ini rumah nih kan, ya. Di sini ada musola, di sini musola, di sini masjid. Oh, irisannya cakep banget nih kan. Oh, dapat semua nih. Ya. Kalau kata orang Betawi, oh nanggok nih, gitu kan. Ya. Jadi kalau misalnya orang kurban itu udah siapin apa, besok tuh bawain hewan kurban, enggak. Dia pertama bersihin kulkas, ya. Yang mantan kebutuhan Idul Fitri dikeluarin itu dari freezer, gitu. Ya, siapin tusuk sate sama areng, korbannya enggak. Astagfirullahaladzim. Tanamkan nih kepada anak-anak. Mental kita mental memberi, bukan mental penerima. Kalau nerima dapat, alhamdulillah. Kalau nggak nerima, nggak dapat, jangan kerutuan. Emang dasar nih, sejak panitianya ketuanya Pak Haji ini, perasaan kok kelihatan mulu, gitu kan? Astagfirullah. Itu niat tuh. Kalau lillahi ta'ala dia nggak dapat, tenang aja. Ya. Sama kayak orang kondangan, Pak. Niat kondangan perbaikan gizi. Pas datang makanannya habis, kira-kira gimana itu? Itu sampai 7 hari 7 malam diceritain itu. Ke siapa aja? Gue kondangan, ya Allah, rumah gede, makanannya CM, gitu kan? Karena salah niat. Kondangan itu keundangan, jadi Betawinya kondangan, gitu kan? Kan biasanya pengen cepet aja bahasanya. Mana? Keundangan. Oh, mau kondangan? Keundangan, jadi kondangan kan? Kondangan itu kan kewajiban kita ketika diundang, melaksanakan itu dulu. Ini udah bergeser niatnya. Ya, banyak ya, masuk ke masjid sholat Jumat, niatnya tidur siang. Kan bergeser gitu. Ya, alhamdulillah masjid Pono aja kenapa? AC-nya cakep banget, bisa rehat gitu ya. Pantes seneng, kenapa? Enak, cepet. Tahu-tahu udah komata aja lalu tidur. Niatkan lillah, berat apapun akan mudah. Niatkan lillah, sekecil apapun pahalanya berlipat ganda. Niatkan lillah, maka Allah akan berikan kepada kita kemudahan-kemudahan apapun. Makanya tanamkan keikhlasan. Ya, kalau yang belum bisa kurban, tanamkan keikhlasan. Ya Allah, saya pengen bantu. Mudah-mudahan tahun saya bisa kurban. Ya. Kadang-kadang rezeki itu dari arah yang disangka-sangka. Ya. Tukang dagang kawan saya kelebihan. Kayak sekarang ini kan banyak restan tuh, banyak sisa. Saya ingat hampir malam takbiran gak ada asal. Astagfirullah, mau kambing nggak? Bayangin tuh. Ya. Tanggal 9 Dzulhijjah berapa tahun yang lalu? Kenapa? Aneh dagang sisa kambing gua. Buat ente aja deh. Alhamdulillah datangin sini. Siapa yang nggak mau? Tapi saya udah punya hewan kurban. Kemudian saya lihat tuh jamaah yang biasa kongsi. Ada orang yang ekonominya tadi rumahnya juga besar. Habis maghrib kalau nggak salah, saya gantengin, Pak Haji, tahun ini kurban? Enggak usah. Langsung redem. Ya Allah, saya ada hewan kurban di rumah. Saya dikasih sama orang.
Satu baru ngaji ya, nangis dia. Ya Allah, makasih Ustaz. Dia pengen banget berkorban. Karena dulunya orang kaya. Mobilnya juga bagus. Itu rumahnya nempel gitu. Akhirnya yang besarnya dijual. Dia di belakang tanah sisa kecil. Masih ngaji sama saya. Sudah ya Allah ya Allah. Itu bisa jadi doa-doa dia pengen. Kan saya bilang nggak tahu tuh ada orang, Ustaz mau korban kan? Ya mau lah, siapa yang nggak mau? Gitu. Kayak kemarin saya mau korban kan? Saya kumpulin tuh dana korban ke Jawa. Silakan yang mau. Kemudian saya setiap tahun itu biasanya nggak di sini, di Sukabumi, karena di sana itu kalau yang nerimanya banyak, hewan kurbannya cuma satu gitu kan, sampai kulitnya itu dicacah. Dibagi, saya kira buat apa kulitnya dijual? Enggak Ustaz, di sini tuh dicacah karena kurang. Jadi yang penting dapat semua kayak gitu kan. Nah kalau itu saya ngumpulin, silakan jamaah yang mau korban di sana. Ustaz, aneh 2 ya. Ya udah boleh. Ini atas nama siapa? Pertama ditulis nama dia, nama ini. Yang kedua nama saya ditulis. Ini atas nama Ustaz. Ya Allah ya Allah. Saya udah pengen korban. Saya ingat bapak saya. Emang dari dalam hati, ya Allah saya pengen ada rezeki bertambah nih buat bapak. Walaupun bapak saya ternyata udah siap juga buat korban. Saya bilang, ya Allah, langsung saya masuk korban. Ya, nanti korbannya dananya dari sini ya, Depok. Benar, alhamdulillah ya. Ini hanya wilayah atas. Kenapa? Karena kita punya keinginan. Makanya yang belum pernah korban, tanamkan dulu keinginan. Niatnya ikhlas karena Allah, bismillah, Allah buka. Yang ketiga, kita belajar tawakal. Bukan cuma tawakal ya, berkaitan dengan rezeki yang pasti Allah ganti, tapi kita belajar tawakal dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan salah satu doa Nabi Ibrahim, Rabbana 'alaika tawakkalna. Itu salah satu doa Nabi Ibrahim. Wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Itu suratnya surat ke-60 ayat yang ke-4 ya. Kita lihat dan kita dengarkan terjemahnya. Ini ayat terakhir yang kita dengarkan. Sebenarnya banyak ya, masalah ukhuwah, masalah kesabaran ya, masalah bagaimana kita senantiasa rendah hati ya. Silakan Pak. Surat 60 Al-Mumtahanah ayat 4. 4 sebelah kiri, sebelah kanan paling bawah. Allah silakan. Iya, jadi teladan pada Nabi Ibrahim. Lanjut. Dan orang-orang yang bersama dengannya ketika mereka berkata, "Engkau sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami mengingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu ada permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya. Sampai kamu beriman kepada Allah saja. Terus kecuali perkataan Ibrahim kepada ayahnya, sungguh aku akan memohonkan ampunan bagimu, namun aku sama sekali tidak dapat menolak siksaan Allah terhadapmu. Ibrahim berkata, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami bertawakal, dan hanya kepada Engkau kami bertobat, dan hanya kepada Engkau lah kami kembali. Itu doa seorang nabi. Jadi memang sejak awal nilai tawakal itu sangat tinggi ya, dalam berdakwah. Akhirnya ketika dia punya anak diminta untuk sembelih, tawakal juga dia ya. Bahkan bukan ketika disembelih, ketika anaknya disuruh ditinggalkan di lembah yang gak ada pohon. Coba nih ya, kita bayangkan doanya gini, kalimatnya kepada Allah,
Rabbana, wahai Tuhan kami, inni askantu min dzurriyyati, aku menempatkan keturunanku biwadin ghairi dzar'in, di lembah yang gak ada pohon, inda baitikal muharram, di sisi baitika, rumahmu haram yang mulia. Kan ditinggalin tuh. Pertanyaannya, ketika ditinggalin usianya berapa? Kan bayi. Betul ya? Bayi. Tapi doa untuk bayi itu apa? Rabbana liyuqimus shalah, ya Allah, agar mereka mendirikan sholat. Jadi panjang doanya, ditinggalkan dengan tawakal kepada Allah. Rabbana liyuqimus shalah, bahkan di akhir ayat itu surat Ibrahim ayat 37. Warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Berikan rezeki bagi anak cucuku minas samarot, dari buah-buahan, agar mereka bersyukur. Lembah enggak ada pohon, doanya biar diberikan buah-buahan. Itu tawakal yang sangat tinggi kepada Allah. Jadi doanya itu enggak ada keraguan sedikit pun. Walaupun ketika berdoa enggak langsung dikabulkan, kan butuh waktu panjang. Sampai ketika dia punya anak, doanya Rabbi habli minas sholihin, ya Allah, anugerahkan aku keturunan yang soleh. Tapi dikabulkannya tuh alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari, segala puji bagi Allah yang memberikan aku, menganugerahkan kepadaku di usiaku yang kibar, udah tua, Ismail wa Ishak, Nabi Ismail dan Ishak. Tapi tetap keyakinan terhadap Allah, kalimatnya inna rabbi la sami'ud du'a, sungguh Tuhanku benar-benar mendengar doa. Orang yang tawakal kepada Allah pasti Allah berikan kebaikan. Dan buktinya ditinggalkan anaknya, tawakal sama Allah, punya ada ibunya Siti Hajar, Allah bukakan pintu rezeki, air sebagai sumber kehidupan. Ketika suruh menyembelih, ani atbahuka, aku menyembelihmu, fandur madataro, gimana pendapatmu, if'al ya ma'tumar, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu, satajiduni insyaallah minas sabirin, kau akan dapatkan aku orang yang bersyukur. Dikerjain, Allah ganti. Tak bisa jadi hal seperti itu ketika landasan kita tawakal dalam ibadah. Allah bukakan kepada kita pintu-pintu kebaikan. Allah kabulkan setiap cita-cita dan doa-doa kita. Wallahu a'lam bishawab. Dari korban yang bermanfaat. Semoga ibadah kurban yang sudah berlalu jangan biarkan saja berlalu. Kita buka episode buat tahun depan, kita lebih baik, kita lebih bersyukur, kita lebih ikhlas, dan lebih tawakal lagi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari orang yang mohon, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.